Jujur, saya sangat benci sekali dengan Malaysia. Entah karena apa, mungkin karena Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semuanya. Berjumpa lagi dengan channel Argasena di sini. Bagaimana kabar teman-teman semuanya? Semoga sehat walafiat, baik yang ada di Indonesia maupun di Malaysia. Terima kasih atas support Anda dengan channel ini, dan terima kasih karena kalian sudah menonton video yang berkaitan dengan ayah saya saat di penjara di Malaysia, tepatnya di Sabah. Nah, dalam video kali ini saya ingin bercerita tentang pengalaman hidup saya, terutama terhadap negara Malaysia dan pengalaman ayah saya tersebut, dan hubungannya dengan channel yang saya buat ini, guys. Tapi teman-teman yang nonton ini kalau bisa menggunakan hati yang terbuka dan open minded lah ya. Jangan terlalu kolot atau terlalu dibilang kayak orang pulau, orang yang tidak pernah bersentuhan dengan orang luar gitu kan. Jadi gini, kita harus open minded. Nah, oke, kita cerita dari ayah saya dulu ya. Ayah saya itu masuk Malaysia sekitar tahun 2000-an ya. Di bawah 2005 lah, saat saya masih sekolah SMP atau junior high school, yaitu SMP lah ya kalau di Indonesia kan. Saat itu memang ekonomi keluarga itu sebenarnya kalau untuk makan ataupun untuk hidup sehari-hari nggak ada kekurangan sih, cukup. Tapi mungkin ayah waktu itu masih muda kan, jadi ingin merantau ke negeri tetangga karena mungkin ingin merubah nasib atau merubah nasib keluarga lah gitu kan. Akan tetapi teman-teman, ternyata beliau ditipu oleh agen, karena orang tua saya itu kan awam ya, orang awam, orang yang pendidikannya juga tidak tinggi, SMP tidak tamat kalau nggak salah waktu itu. Jadi diiming-imingi oleh agen, akhirnya ngikut. Padahal sebenarnya itu hanya rayuan belaka kan. Nah, agen itu ada dua orang, yang satu dari Indonesia dan yang satu lagi dari Malaysia. Jadi agen itu menawarkan kerja di Malaysia dengan gaji sekian-sekian, semuanya diurus, dari paspor dan permit untuk kerja itu. Ternyata permit untuk kerjanya itu nggak diurus, guys. Jadi seperti kita punya paspor tapi hanya kunjung aja. Kalau kunjung itu kan ke Malaysia hanya berlaku 30 hari ya. Nah, jadi dari itulah makanya melanggar hukum yang ada di Malaysia. Harusnya pakai permit, yaitu izin kerja lah kalau ke sana kan. Karena harus bayar pajak juga kan. Itu kan untuk bayar pemasukan negara Malaysia juga. Akhirnya ayah saya selama kurang lebih 3-4 bulan itu ditangkap polisi di sana. Kalau ayah saya bilang itu polis yang nangkap, dirazia gitu ya. Mungkin gabungan atau gimana, saya pun kurang paham. Karena biasanya kalau yang ngurusin orang asing itu pasti kan bagian immigration ya kan. Kalau di Indonesia itu ada detensi imigrasi, yaitu yang khusus menangani orang-orang asing yang masuk ke Indonesia dengan jalur yang tidak benar gitu kan. Jadi dia yang mengurus. Jadi selesai sudah, dan ayah saya akhirnya pulang ke Indonesia setelah menjalani hukuman di Malaysia kan. Pulang ke Indonesia. Nah, saat itu saya masih muda, masih sangat bergejolak lah darahnya kan, darah mudanya itu, dan pikirannya pendek. Saat itu SMP SMA itu saya sangat benci dengan Malaysia. Jujur, saya sangat benci sekali dengan Malaysia. Entah karena apa, mungkin karena kampanye-kampanye negatif yang mungkin media tampilkan di media massa dan di media online. SMA, begitu juga sampai kuliah gitu kan. Nah, dan bahkan saya pernah termakan seperti tulisan atau artikel-artikel hoax yang ada di internet kan saat itu. Jadi ada yang namanya forum, kalau nggak salah topik.us kalau nggak salah, entah masih ada atau udah hilang forum itu. Jadi di situ tuh tempat untuk saling caci memaki antara orang Indonesia dan orang Malaysia gitu kan. Jadi saya ikut di situ. Jadi yang orang Malaysia memaki Indonesia, yang begitu juga orang Indonesia memaki Malaysia gitu kan. Disitulah tempatnya.
Dan disitulah saya dapat kalimat-kalimat yang aneh seperti perkosa bumi kalau orang push up. Ternyata itu hoax ya, tidak benar ya teman-teman ya. Jadi teman-teman juga sekarang harus cerdas, karena dulu kan saya tidak secerdas ini karena keterbatasan informasi dan sebagainya kan. Jadi segala sesuatu yang berkaitan dengan Malaysia, perasaan saya waktu itu kita harus menang. Masa kita kalah dengan negara tetangga kan? Ya seperti itulah, ganyang Malaysia segalanya. Pokoknya kalau udah ada kasus yang begitu mencolok itu, rasanya darah ini rasanya mendidih gitu kan. Maklum masih muda kan, pikiran pendek dan informasi begitu kurang gitu kan. Jadi dulu ada kasus penganiayaan TKI, ada kasus perebutan pulau Ligitan ya, dan Simpadan dan sebagainya, banyak kasus-kasus yang mungkin bisa membuat semakin ribet lah. Nah, berjalannya waktu guys, saya kuliah dan akhirnya saya masuk Malaysia pada tahun 2011. Masuk Malaysia ini bukan sebagai TKI ya guys, tapi sebagai pelajar yang melakukan studi banding atau kepengen melihat bagaimana sih pendidikan di Malaysia. Terutama waktu itu saya kan ambil jurusan keperawatan ya. Jadi saya waktu itu pergi studi banding ke salah satu rumah sakit di Sarawak, tepatnya di kota Kuching ya, yaitu di rumah sakit Norma Hospital. Nah, disitulah semuanya mindset saya dan semua hal-hal yang berkaitan dengan Malaysia yang negatif di otak saya semuanya mulai pudar, gitu kan. Itulah makanya kalau orang tak kenal maka tak sayang gitu kan. Itu bener-bener guys. Jadi begitu saya masuk ke Malaysia, dari Antikong masuk ke Tebedu kalau nggak salah ya, masuk itu sudah lain. Polis menghadang kan, dicek satu bis itu ada sekitar 20-an orang mungkin atau 30-an orang, saya sudah lupa. Jadi cek, ditanyalah mau kemana, tujuannya apa ke Malaysia, dicek paspornya. Kami masih studi banding nih, kami adalah pelajar. Oh begitu, silahkan. Baik guys. Jadi begitu sampai ke Malaysia, kenalah dengan student atau mahasiswa keperawatan yang ada di Kuching. Di sana itu ICAT kalau nggak salah ya, mau tidak silap ICAT di Malaysia tuh kan. Nah, disitulah kita kenal dengan orang-orang sahabat-sahabat dari Malaysia. Bahkan ada yang menumpangi kita mobil, kami dilayan baik di sana, dan kita ngobrol waktu di homestay dengan tetangga-tetangga itu ya, karena bahasanya sama ya antara Sarawak dengan daerah Kalimantan Barat itu. Kalau menurut saya bahasanya itu kalau di Sarawak itu malah mirip dengan bahasa orang Kapuas Hulu. Logatnya itu mirip orang-orang Iban, karena memang banyak di Sarawak itu orang Iban guys. Jadi saya waktu pergi ke Kuching itu, saya merasa nggak di negara lain rasanya masih kayak masih di negara sendiri, dalam tanda kutip ya, perasaan saya, karena mungkin karena orangnya sama ya masih ya. Nah, saat itu juga guys, jadi yang bagian catering makanan itu adalah orang Malaysia. Dan lucunya ini guys, kami menggunakan baju timnas Indonesia waktu itu, dan dia ini menggunakan baju timnas Malaysia, dan kita tuh cuma ketawa-ketawa aja, nggak ada gimana-gimana ya. Maksudnya sampai ada rasa negatif itu tidak ada sama sekali. Nah, dan saya di sana berjalan-jalan di Kuching, dan banyak ilmu yang saya ambil, dan banyak sesuatu baru yang bisa kami ambil yang kita bawa ke Indonesia. Yang pertama, Kuching itu sangat rapi sekali guys. Entah bagaimana pemerintahnya itu mengelola, jalannya mulus, kiri kanan jalan itu ditebas, jadi rapi sekali. Yang kedua, tertib berlalu lintas. Jadi saya heran, begitu di lampu merah itu mobil, di traffic light, mobil dengan mobil itu jaraknya itu ada mungkin 1,5 meter. Itu rapi, tidak ada yang nyerobot gitu guys. Kalau di Indonesia, terutama di kota Pontianak, kalian lihat sendirilah, terutama yang di Tanjung Raya ya, dari jembatan tol Kapuas itu, di Tanjung Raya di Simpang 4 tuh kalian lihat sendirilah, lampu merah sama saja kan. Jadi disitulah
Terus saya juga waktu diantarin sama temen, yaitu salah satu mahasiswa keperawatan di Kucing ya, di Sarawak itu, namanya Andrew kalau nggak salah. Kok Andrew, Edman J. Matthew kalau nggak salah namanya, Edman gitulah kan. Semoga beliau nonton video ini, dan terima kasih karena waktu di Malaysia sahabat Edman ini sudah mengantarkan kami, banyak mengantar lah menggunakan mobilnya. Nah, di mobil Edman ini ada tulisan P, dan banyak di motor juga ada tulisan P, di mobilnya juga ada tulisan P. Saya pikir itu kan kalau di Indonesia tulisan P itu kan parkir ya, atau parking, tempat untuk parkir. Saya heran, kenapa mobilnya kok ada tulisan P-nya? Apakah itu mobil parkir gitu kan, diparkir gitu kan? Ternyata seingat saya, waktu saya bertanya dengan Edman itu, ternyata itu adalah kayak seperti masa percobaan guys. Sebelum kalian dapat SIM atau lisensi untuk mengemudi itu, izin mengemudi, kartunya itu, jadi dikasih itu entah berapa bulan, seperti masa percobaan. Jadi selama masa percobaan itu jangan sampai kalian melanggar lalu lintas, maka nanti akan sulit dapat SIM-nya itu, surat izin mengemudinya itu. Seperti itu guys, kurang lebih. Kalau salah, teman-teman yang dari Malaysia silahkan komentar di bawah ya. Nah begitulah. Nah setelah pulang ke Indonesia dan semuanya berubah guys. Saya yang dulu sangat nggak suka dengan Malaysia, dan dulu saya sangat suka sekali dengan konten ataupun bacaan yang ganyang Malaysia itu, sangat suka sekali. Karena mungkin darah pejuangnya ini masih masih mendidih gitu kan. Tapi sekarang jangan seperti itu guys, jangan ditiru. Karena kita itu adalah bangsa serumpun yang harus bersatu di kawasan Asia Tenggara. Jangan sampai kita dipecah belah. Politik boleh beda, negara boleh beda, tetapi persahabatan ataupun kekeluargaan harus tetap kita jaga guys. Karena apa? Kalau bangsa di Nusantara ini tidak bersatu, maka kawasan kita akan seperti Timur Tengah guys. Bergejolak, rakyatnya menderita, ekonomi rusak, infrastruktur semuanya rusak. Tapi kalau kita bisa menjaga keadaan di Asia Tenggara ini menjadi tenang, stabil, insya Allah maka kawasan Asia Tenggara ini akan menjadi kawasan yang ekonominya berkembang pesat guys. Dan kalian lihat sendiri, Indonesia sekarang sudah masuk G20, artinya negara yang pertumbuhan ekonominya itu sangat tinggi dan penggunaan anggarannya besar sekali. Nah, jadi negara kita itu termasuk negara yang ekonominya luar biasa guys. Jadi kita harus berbangga walaupun sekarang banyak yang harus dibenahi guys. Oke. Nah, itu pesan saya. Jadi sekarang teman-teman jangan sampai termakan lagi oleh isu-isu seperti yang mendeskripsikan Malaysia. Itu semuanya sudah ada yang mengurus guys. Kalau ada masalah dengan TKI, negara kita sudah punya perwakilan di sana dan pasti akan diurus. Kalau kita punya masalah seperti perbatasan, itu semuanya sudah ada yang mengurus guys. Jadi kita sebagai rakyat, kita hanya mendukung pemerintah saja. Jangan sampai adab-adab sopan santun kita tidak terjaga ya, terutama dengan negara tetangga. Nah, kalau masalah Pulau Legitan dan Simpadan itu, dulu itu saya belum paham seperti apa ceritanya. Jadi Pulau Legitan dan Simpadan itu adalah pulau yang belum berpenghuni guys, dan belum ada yang memiliki. Artinya jika pulau itu sekarang jadi milik Malaysia, Indonesia tidak kehilangan pulau. Karena apa? Karena pulau itu belum masuk ke negara kita. Nah, kedua negara itu bersepakat, Indonesia dengan Malaysia, menyerahkan kasus Pulau Legitan dan Simpadan itu ke dunia internasional atau ke PBB. Dan ternyata Mahkamah Internasional itu memenangkan Malaysia dengan bukti yang sangat kuat guys. Jadi pihak internasional itu mundur ke tahun-tahun sebelumnya. Ternyata di kedua pulau itu sudah dibangun oleh Inggris penangkaran penyu, dan yang kedua itu mercusuar. Dan Belanda nggak ada bangun di situ apa-apa. Akhirnya dari keadaan pulau yang banyak sudah dibangun oleh Inggris dengan berbagai macam perjanjian ya, akhirnya pulau itu diberikan ke Malaysia. Jadi kita pun akhirnya legowo lah ya kan, karena pulau itu akhirnya milik Malaysia, kita legowo dan jangan dipermasalahkan lagi guys. Pulau kita masih banyak guys. Nah sekarang kita jaga, jangan sampai
kasus-kasus seperti ini terjadi kembali. Makanya pulaunya itu harus kita bangun yang terluar, jangan dibiarkan. Kalau dibangun dan rakyat kita banyak di situ, banyak bukti-buktinya pulau itu milik kita, ya kita harus pertahankan walaupun cuma sejengkal kan. Tapi ya itu menggunakan cara diplomasi yang baik, karena Indonesia Malaysia itu kan negara serumpun yang bagaimanapun kita saling ketergantungan. Ya orang Malaysia pun saya pesankan tidak boleh juga menghina orang Indonesia walaupun kerjanya kasar. Begini loh guys, teman-teman yang di Malaysia ini dengarkan ya. Kalau kalian itu melarang orang Indonesia untuk datang ke Malaysia sebagai pekerja gitu kan, coba kalian pikirkan, kalian maukah kerja sawit umpamanya, dodos buah sawit itu, manen sawit, mau? Kan enggak. Mungkin kalian ingin kerjaan yang lebih baik lagi kan. Kami punya tenaga, Indonesia punya tenaga yang mau bekerja seperti itu, yang penting halal gitu kan. Terus kerja bangunan seperti membangun apa namanya itu, gorong-gorong. Kalian orang Malaysia nih, sahabat-sahabat dari Malaysia, mau nggak? Maukah? Enggak kan? Kalian ingin pekerjaan yang lebih ringan lagi kan? Nggak mungkin menggali gorong-gorong. Terus bangunan, membangun rumah, membangun gedung. Kalian teman-teman yang ada di Malaysia, yang pendidikannya mungkin banyak yang tinggi ya, maukah kalian bekerja seperti itu? Kan enggak. Jadi kami yang dari Indonesia, kami yang ngerjain kerjaan-kerjaan berat seperti itu. Karena di negara Indonesia juga banyak pekerja seperti tukang, seperti kuli bangunan, itu banyak juga yang bekerja sebagai apa namanya, pekerja kantoran juga banyak. Tapi karena rakyat kami sangat banyak sekali, makanya lapangan kerja di Indonesia juga sedikit kurang. Jadi makanya tujuan merantau orang Indonesia kebanyakan ke Malaysia. Itu dengerin ya. Terus apakah kalian mau nih teman-teman di Malaysia, seandainya kalau orang Indonesia nggak ada semuanya yang pergi ke Malaysia nih, yang masuk ke sana nanti orang India, orang Filipina, terus orang dari Kamboja, atau orang dari Laos gitu kan, orang dari China, maukah kalian seperti itu? Kalian akan kesulitan berbahasa, mungkin bahasa yang kalian gunakan pasti akan kesulitan kalau mereka masuk ke sana. Tapi kalau orang Indonesia, walaupun bahasa kita ini berbeda tapi mirip, tapi kita bisa saling mengerti karena bahasa standarnya bahasa standar Melayu itu kan sama dengan bahasa Indonesia. Karena pada dasarnya bahasa Indonesia itu adalah bahasa Melayu, guys. Dari bahasa Melayu itulah bahasa Indonesia dibentuk. Nah, dari Sumpah Pemuda pada tahun 1928. Jadi bersepakat bangsa Indonesia menggunakan bahasa Melayu sebagai bahasa persatuan, gitu loh. Jadi kita harus open minded lagi dan saling menghargai. Ya memang video yang kami upload yang pengalaman pribadi ayah saya itu banyak komentar-komentar negatif juga ya. Tapi saya nggak ngerti apa sih yang nggak ada di pikirannya. Bahkan kalau dilihat dari profil itu, ada orang yang sudah beristri, udah tua gitu kan, maksudnya kan udah dewasa, harusnya berbicara lebih lebih bijak lah ya. Tapi ya nggak apa-apa ya, karena netizen seperti itu, ada yang pro ada yang kontra. Mau kita bikin konten sebaik apapun pasti ada yang nggak suka, ataupun mereka salah memahami konsepnya gitu kan. Jadi ya sudah, tidak masalah, walaupun dalam hati ini ayah saya loh, yang dicaci maki itu ayah saya gitu kan. Tapi bagaimana lagi, karena saya pun hanya meng-share sebuah video yang bisa menjadi tolak ukur teman-teman, terutama yang orang Indonesia yang merantau ke Malaysia mau menjadi TKI, harus bener-bener dokumennya diurus, harus bener-bener dokumennya itu harus ada ya guys, jangan berangkat tanpa dokumen. Tapi alhamdulillah dari desa saya itu sekarang banyak orang-orang yang dari desa Teluk Nangka itu yang pergi ke Malaysia. Kami orang Kalimantan Barat ya, jadi dekat kalau ke Malaysia itu. Jadi banyak dan semuanya resmi, aman sampai sekarang, dan bisa membuat rumah besar-besar di kampung guys. Tapi yang udah pulang ini agak susah masuk ke Malaysia karena aturan yang ketat kan gara-gara pandemi ini. Makanya saya pakai masker terus nih guys. Seperti itu guys. Jadi teman-teman, itulah sedikit pengalaman yang bisa saya share ke teman-teman semuanya, baik yang ada di Indonesia maupun di Malaysia. Semoga video ini bisa mempererat hubungan persahabatan antara Indonesia dan Malaysia. Apalagi satu pulau kita yang ada di Sarawak dengan Sabah dengan Kalimantan Barat ini. Itu satu pulau. Walaupun saya keturunan Jawa, tapi kan saya adat budaya bahasa itu sudah, makanan itu sudah kalbar banget, Melayu Pontianak gitu kan.
melalui Sambas, melalui Pontianak. Jadi ya saya rasa lebih dekat lah rasanya kalau antara orang Sarawak dengan Kalimantan Barat. Karena ada juga keluarga istri yang orang Sambas itu menikah dengan orang Sarawak. Jadi ya bagaimana kan? Itulah teman-teman, semoga bisa memberikan sedikit gambaran tentang hubungan Indonesia-Malaysia dan tentang pengalaman pribadi saya tentang negara serumpun kita, negara jiran kita yaitu Malaysia. Dan insya Allah semoga kami sekeluarga nanti bisa bermain lagi atau berkunjung ke Kuching untuk dalam rangka liburan, terutama kalau emang ada rezeki ayah saya ingin saya bawa ke sana. Kami datang bukan sebagai TKI ya guys, tapi saya ingin menjadi pelancong ataupun turis, mengulang kembali masa-masa waktu 2011 saat saya belajar atau studi banding di Kuching, Malaysia. Oke teman-teman semuanya, terima kasih sudah menonton video saya. Semoga video ini bisa memberikan manfaat ataupun membuka pikiran teman-teman yang awalnya masih benci nih dengan negara jiran kita Malaysia kan. Jadi terima kasih teman-teman atas dukungannya. Semoga kalian tetap diberikan kesehatan dan terjaga dari penyakit yang sudah menyebar kemana-mana ini, yaitu COVID-19, dan tetap diberikan rezeki yang halal dari Allah dan tetap semangat bekerja. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa kalian subscribe dan kalian share video ini ke teman-teman Anda semuanya. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.